Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 2 Januari 2025. Puji syukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kasih penyertaan-Nya kita boleh melewati sepanjang malam hari tadi malam, dan pagi hari ini kita masih diberi kehidupan. Untuk itu, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit, laut, dan bumi serta seluruh isinya, Bapa yang maha kuasa, maha tinggi, maha suci, maha kudus, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan, diagungkanlah nama-Mu, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa atas segala tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, secara khusus dalam sepanjang tadi malamnya Bapa, kami boleh menjalani peristirahatan dengan baik, dan pagi hari ini Bapa masih memberi kami kehidupan. Dan sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini Bapa, kami mohon kasih penyertaan-Mu agar kami dimampukan untuk membaca, merenungkan firman-Mu sebagai penguatan dan penuntun jalan hidup kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan, sempurnakan, dan ampunkan segala salah dan dosa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu dari kitab Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan di bawah judul Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpahkan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, dan yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Amin.
Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berada di bawah tema kesetiaan yang memulihkan. Lan basa Toraya kameng kawalan mepakamariman. Senaca seorang filsuf Romawi pernah mengatakan, kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Kesetiaan adalah sesuatu yang lahir dari kedalaman hati yang harus dibuktikan lewat kata dan perbuatan. Mengaku percaya kepada Tuhan bisa saja mudah diucapkan. Tetapi ketika berhadapan dengan tantangan dan rintangan, banyak orang memilih tidak setia mengikuti kehendaknya. Itu berarti tanpa kesetiaan semua akan sia-sia. Kesetiaan seseorang diuji ketika ia mengalami kesulitan hidup. Ayub adalah sosok setia yang membuktikan keteguhan imannya kepada Tuhan, sekalipun ia mengalami banyak penderitaan. Anak-anak dan semua hartanya lenyap seketika. Sekujur tubuhnya penuh bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Istrinya pun tak sanggup bertahan. Namun, menghadapi situasi yang berat itu, Ayub tidak menyalahkan apalagi meninggalkan Tuhan, melainkan sabar menerimanya dan tetap hidup kudus di hadapannya. Bagi dia, beriman berarti siap menerima yang baik maupun yang buruk dari Allah. Pada akhirnya, Ayub memetik buah dari kesetiaannya kepada Sang Pencipta. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkannya, memberkati Ayub dengan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala yang pernah ia miliki. Bahkan ia dikaruniai umur panjang untuk melihat anak cucunya sampai keturunan keempat. Perjalanan hidup Ayub mengajarkan kepada kita bahwa mengikuti Tuhan tidak hanya berani untuk menikmati berkat, tetapi juga menerima penderitaan. Ia mengingatkan kita bahwa penderitaan dalam kehidupan orang benar pun diizinkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, keuangan, relasi suami istri, orang tua dengan anak, kehilangan orang yang kita cintai, atau mungkin ketidaknyamanan di tengah-tengah persekutuan. Jangan menyerah. Berharaplah pada kasih dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Teladani keteguhan hati Ayub, merespon setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dengan memilih tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa Maha Pengasih. Karena kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Terlebih khusus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberi kami waktu walaupun mungkin singkat Tuhan, tetapi itu sangat berarti bagi kami karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti bahwa kesetiaan adalah hal yang Tuhan sangat harapkan dari setiap kami anak-anak Tuhan. Kesetiaan adalah suatu komitmen bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan
berkomitmen untuk tetap tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, dimanapun kami berada anak-anak-Mu, dalam seluruh tugas aktivitas kami masing-masing yang Tuhan sudah percayakan bagi kami juga masing-masing. Agar kami semua boleh menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Selalu menyenangkan hati Tuhan dengan penuh tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada di tengah-tengah dunia ini. Terlebih khusus kami berdoa, Tuhan selalu memberkati anak yatim piatu, para janda duda, orang-orang miskin. Tuhan selalu menolong dan memelihara kehidupan mereka. Berkati Tuhan seluruh gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah kiranya tempat doa bagi umat-Mu Tuhan senantiasa terberkati, di mana umat-Mu senantiasa bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan berkati seluruh umat Tuhan agar semakin bertumbuh dengan baik dan dengan pengenalan yang baik tentang Tuhan, dan semakin memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan yang asalnya daripada Tuhan, dan benar-benar kokoh di dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkan dan sempurnakan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.